Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Sadil Putra. Di sini saya akan mempresentasikan menulis kreatif. Jadi apa sih menulis kreatif? Ya teman-teman semua, menulis kreatif adalah proses menulis yang sifatnya belum pernah dibuat sebelumnya, unik dan menarik perhatian, menuangkan apa yang ada dalam pikiran dan yang diketahui dalam bentuk tulisan dan membuatnya lebih enak dibaca. Lalu apa sih arti menulis kreatif? Ya teman-teman semua, menulis sendiri dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari penulis kepada pembaca lewat tulisan ataupun teks. Proses komunikasi yang dilakukan penulis ini punya maksud dan tujuan tertentu. Bisa karena penulis ingin mencurahkan isi hatinya alias curhat kepada orang-orang yang tidak dikenal agar lebih lega. Bisa juga karena ingin berbagi informasi, berbagi cerita yang menarik kepada para pembacanya dan lain sebagainya. Sementara kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya, unik dan menarik perhatian, sehingga sesuatu yang sifatnya belum pernah dibuat sebelumnya bisa dikatakan sebagai kreatif. Lalu apa sih manfaat menulis kreatif? Ya, manfaat menulis kreatif. Ya, yang pertama adalah menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan kognitif yang bisa mendorong peningkatan kreativitas. Bisa menjadi wadah untuk mengungkapkan isi hati atau apa yang Anda rasakan. Bisa menjadi media untuk menyampaikan ide dan gagasan yang dimiliki secara khas. Misalnya menggunakan bahasanya sendiri dan metode penyampaian hasil pengembangan sendiri. Bisa juga untuk melatih imajinasi yang membantu menghasilkan banyak karya tulis kreatif. Membantu melatih keterampilan menggunakan bahasa sebagai media komunikasi tertulis. Bermanfaat untuk membantu menuangkan opini terkait sesuatu fenomena yang terjadi. Selain daripada manfaat dan juga pengertian penulisan kreatif juga mempunyai fakta yang menarik teman-teman. Yang pertama adalah memaparkan fakta atau kebenaran. Jadi meskipun isinya kreatif dan juga terkait oleh aturan baku dan cenderung ketat, namun isinya tetap merupakan suatu fakta. Yang kedua, imajinasi yang kritis. Jika berbicara mengenai penulisan kreatif, maka memang pada dasarnya akan melibatkan daya imajinasi. Hanya saja, imajinasi dalam penulisan kreatif idealnya adalah imajinasi yang tetap bisa diterima oleh akal. Yang kedua adalah gaya bahasa yang bebas dan khas setiap penulis. Gaya bahasa dalam penulisan kreatif sifatnya juga khas dan biasanya menjadi pembeda antara satu penulis dengan penulis lainnya. Misalnya Raditya Dika yang kalangan pembacanya adalah anak-anak muda. Yang keempat adalah berisi gagasan kreatif, ekspresif dan apresiatif. Gagasan dalam penulisan kreatif sifatnya kreatif, ekspresif dan apresiatif. Kreatif karena memang mengambil suatu topik atau gagasan yang tidak biasa, di mana gagasan ini belum pernah diambil oleh penulis lainnya, sehingga bisa dibilang penulisan ini sangat kreatif teman-teman. Selanjutnya adalah tahapan penulisan kreatif. Dalam penulisan kreatif yang terkait dengan penulisan konten atau penerbitan buku, ataupun terkait penulisan opini, biasanya terdiri dari beberapa tahapan singkat berikut ini. Yang pertama adalah panggilan ide tulisan, membuat kerangka tulisan, menentukan judul yang relevan, penulisan paragraf pertama, penulisan isi, perapihan paragraf, penulisan penutup, dan tulisan kreatif. Ya, selanjutnya adalah perbedaan penulisan kreatif dan penulisan ilmiah. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan teman-teman. Ya, jika membahas mengenai penulisan kreatif, maka akan ikut membahas juga mengenai perbedaan dengan penulisan tulisan ilmiah. Perbedaan sendiri antara lain, yang pertama adalah tujuan penulisan. Perbedaan yang pertama yaitu dari tujuan pada tulisan kreatif. Ditunjukkan untuk menghibur pembaca sehingga membuat mereka senang. Sementara tulisan ilmiah bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan impact.
Yang kedua adalah pemilihan kata pada tulisan ilmiah, cenderung kaku dan simetris. Sementara pada tulisan kreatif, cenderung bebas, bahkan penulisan memiliki banyak pilihan kata, baik menggunakan bahasa gaul maupun bahasa daerah. Yang ketiga adalah karakteristik tulisan ilmiah sesuai dengan Perka LPI nomor 4 tahun 2014. Ada 6 sifat dan tulisan ilmiah, sedangkan karya kreatif tidak ada.